Bacaan diambil dari Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti biasa orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyak kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, dan juga kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikian Injil Tuhan. Pembacaan diambil dari Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Kalau kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa permintaan mereka akan didengar, sebab doa mereka yang panjang itu. Jangan seperti mereka. Bapamu sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta. Jadi berdoalah begitu: Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Maha Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendak-Mu ditaati seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang perlukan. Ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Bacaan diambil dari 1 Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti biasa orang yang tidak mengenal Aku. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu doalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang. Pembacaan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersyukurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku." Lalu
Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahu." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 9. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang terdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan diambil dari 2 Korintus bab 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini: orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan Allah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahu." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu
memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah pentahiranmu persembahan seperti yang diberitakan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong padanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan penyakit mereka. Akan tetapi dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Pembacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan bersih. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepada. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16.
Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjawab orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan.